Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah Pak Guru juga dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak sekalian, untuk pertemuan kita pada kesempatan ini Pak Guru ingin menjelaskan tentang sifat-sifat koligatif larutan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa jenis-jenis dari sifat koligatif larutan terdiri atas yang pertama adalah penurunan tekanan uap atau delta P, kemudian yang kedua kenaikan titik didih atau delta TB, yang ketiga penurunan titik beku atau delta TF, dan yang keempat adalah tekanan osmotik. Keempat sifat koligatif larutan ini terjadi sebagai akibat dari penambahan zat terlarut di dalam suatu pelarut menghasilkan suatu larutan. Pak Guru pernah menyinggung sebelumnya bahwa yang namanya sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat yang tergantung kepada konsentrasi suatu zat terlarut, tetapi tidak bergantung kepada jenis zat terlarut tersebut. Penambahan zat terlarut di dalam suatu pelarut menjadi suatu larutan, inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya keempat sifat koligatif larutan tadi. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Untuk diketahui bahwa penurunan tekanan uap itu terjadi akibat adanya molekul zat terlarut di dalam suatu larutan. Akibatnya, tekanan uap yang terjadi entah karena pengaruh dari tegangan permukaan atau karena pengaruh suhu, ini kemudian menjadi menurun seiring dengan bertambahnya molekul zat terlarut. Hal ini terjadi karena adanya molekul-molekul zat terlarut di dalam suatu larutan itu mengakibatkan terhalangnya molekul-molekul uap yang ada. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya penurunan tekanan uap suatu larutan. Yang kedua, yaitu kenaikan titik didih. Titik didih pelarut, misalkan H2O atau air, kita ketahui adalah 100 derajat Celcius. Dengan penambahan zat terlarut, maka akan terjadi kenaikan titik didih. Karena selain akan menaikkan titik didih pelarutnya, juga akan menaikkan yaitu titik didih zat terlarut. Adanya pelarut dan zat terlarut mengakibatkan terjadinya kenaikan titik didih. Atau dengan kata lain, titik didih larutan itu lebih besar daripada titik didih pelarut. Kalau titik didih pelarutnya adalah 100 derajat Celcius, maka untuk titik didih larutannya itu adalah lebih dari 100 derajat Celcius karena adanya zat terlarut tadi. Sedangkan pada yang ketiga yaitu titik beku, maka terjadi sebaliknya. Titik beku pelarut, misalkan air, adalah 0 derajat Celcius. Penambahan zat terlarut, misalkan ditambahkan gula atau garam, ini akan mengakibatkan terjadinya penurunan titik beku larutan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa selain proses pembekuan pelarut, yaitu H2O, juga akan terjadi pembekuan zat terlarut. Inilah yang kemudian mengakibatkan adanya penurunan titik beku larutan. Dan aplikasi dari sifat koligatif yang ketiga ini yaitu penurunan titik beku sering kita lihat pada pembuatan es putar atau pembuatan es krim, di mana di dalam es yang mereka gunakan juga ditaburi dengan garam sehingga titik bekunya menjadi
semakin kecil, yang tadinya 0 derajat Celcius, maka akan menjadi kurang dari 0 derajat Celcius. Kemudian yang keempat adalah tekanan osmotik. Peristiwa osmosis yang anak-anak sudah pelajari juga di biologi, kemudian juga di kimia pada kesempatan ini, adalah merupakan perembesan dari terjadinya molekul dari suatu larutan yang encer kepada yang pekat, atau dari pelarut kepada zat terlarut. Nah, inilah yang kemudian mengakibatkan terbentuknya tekanan dari peristiwa perembesan ini. Dan ini secara aplikasi bisa kita lihat pada pemanfaatan cairan infus, di mana cairan infus akan masuk ke dalam tubuh pasien yang mengandung darah yang konsentrasinya lebih pekat dari larutan infus melalui selaput-selaput ya yang ada di dalam tubuh pasien. Nah, untuk peristiwa osmosis ini juga demikian, terjadi perembesan dari molekul zat pelarut kepada molekul pelarut melalui yang namanya selaput membran semipermeabel. Demikian kiranya ini yang bisa Pak Guru jelaskan kaitan dengan jenis-jenis sifat koligatif larutan. Atas perhatian anak-anak, Pak Guru menyampaikan terima kasih dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.